Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Mandupa, kembali lagi di Talk Show Mandupa TV seputar edukasi untuk pendidikan gemilang. Sahabat, prestasi dari siswa Mandua Palembang begitu banyak. Dan lagi-lagi siswa Mandua Palembang berhasil meraih juara umum di FIM IC5 OKI tahun 2023. Hari ini kita sudah mendatangkan dua narasumber, yaitu pembina lomba dari FIM IC5 OKI tersebut. Siapakah mereka? Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wow, cerah sekali hari ini ya. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita ngobrol jauh nih Ibu, boleh nggak kita kenalin dulu nih siapa ibu-ibu berdua yang cantik sudah hadir di studio Mandupa TV hari ini. Mari silakan Ibu. Boleh Ibu duluan? Assalamualaikum sahabat Mandupa, saya Ibu Rizky Alhairia. Saya mengampu di sini sebagai pembina lomba untuk mata pelajaran ekonomi akuntansi. Oke, kalau Ibu? Assalamualaikum. Saya Ibu Nafisa, pembina lomba mata pelajaran fisika. Oh, mapel fisika ya, Bu? Ya. Oke. Berarti siswa Mandua Palembang nih kemarin sebelum mendapatkan juara umum itu meraih beberapa juara ya, Bu ya. Di antaranya itu ada juara 3 Olimpiade Matematika, juara 1 Olimpiade Fisika, juara 1 Olimpiade Ekonomi, juara 1 Speech, dan juara 2 Jurnalistik. Nah, tentunya Bu kan ada trik-triknya nih untuk mendapatkan juara-juara ini. Apa saja Bu trik-triknya itu? Boleh dari Ibu Rizky dulu, silakan. Kalau untuk mapel ekonomi akuntansi itu sendiri, mereka tuh punya yang namanya kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya itu adalah akuntansi ekonomi klub. Jadi mereka tuh memang punya ekskulnya. Pembinanya itu adalah Ibu Leni Novianti. Jadi di situ mereka sudah diasah dan terbiasa untuk mengerjakan soal-soal yang sudah diberikan oleh Ibu Leni. Dan kebenaran juga di situ dibantu oleh alumni-alumni yang memang benar mereka itu adalah lulusan atau saat ini sedang berkuliah di jurusan ekonomi akuntansi. Jadi saya tuh sebenarnya hanya tinggal memoles. Jadi karena mereka sudah terbiasa dilatih oleh Ibu Leni Novianti, ketika sudah mau ajang lomba nih, nanti baru ditunjuk namanya siapa yang akan diajukan untuk mengikuti lomba. Dan alhamdulillah kemarin itu diikuti oleh Aulia Fitri Oktarini. Saat ini dia duduk di kelas 11 IPS 2. Di situ kita drill tiap hari untuk mengerjakan soal dari YouTube, karena kebenaran Mandupa ini lengkap infrastrukturnya. Jadi kita tinggal menggunakan sarana yang ada. Kita boleh menggunakan lab bahasa, itu kita bisa lihat di situ soal-soal dari YouTube dibahas, soal apa yang dia tidak bisa. Jadi di situ kita maksimalkan untuk di soal yang dia tidak mampu. Jadi kalau sudah mampu kan itu tinggal menghaluskan aja. Kalau yang dia belum bisa itu yang harus dilakukan berulang-ulang. Seperti itu. Berapa soal biasanya untuk melatih mereka? Kalau saya itu fleksibel karena dia juga sambil belajar di kelas kan, karena walaupun ada dispennya gitu ya, kadang kan mereka juga terpentok gitu, mereka ada ulangan gitu. Tapi saya selalu bilang, kapan kamu bisa, saya mengikuti jadwalmu. Ketika kamu sudah siap, silakan kita pinjam labnya. Itu ada lab bahasa atau ada lab IPA juga, boleh pinjam komputernya untuk digunakan semakmur-makmurnya kemakmuran rakyat. Itu enaknya Mandupa tuh seperti itu. Jadi di situ kita tidak wajib dia harus mengerjakan berapa soal, tapi berapa sanggupnya dia. Kalau misalnya dia mau istirahat Bu, udah bisa nih, ya nggak apa-apa gitu. Tapi saya selalu suruh ke siswa saya, ke Aulia itu khususnya, untuk soal yang tidak bisa itu selalu dibuatkan 5 lembar. Jadi selalu 5 sket. Soalnya hari ini dia tentang konsumsi tabungan. Nah itu misalnya dia terpentok di situ, dia harus buat 5 sket. Saya bilang 5 sket, 5 lembar dengan contoh soal yang sama. Nah, karena dengan harapan ketika dia sudah di sket ke-6, dia sudah hafal bentuk soal dari soal tersebut. Jadi seperti itu tujuannya. Dan untuk semua soal yang susah, saya suruhnya seperti itu. Kamu susahnya di topik ini, maka buatkan 5 sket.
ketika ketemu lagi dengan saya di hari berikutnya, mana 5 sketch yang sudah kamu buat? Ini Bu, sudah. Jadi kamu sudah tahu nih bentuknya gimana? Iya Bu, sudah tahu. Nah, ya sudah. Lagi baru ke soal selanjutnya. Terpentok lagi, buat lagi 5 sketch. Selalu saya suruh buat 5 sketch untuk yang soal-soal yang sulit. Jadi selalu pola seperti itu Iya, yang Ibu seperti latih itu, ya. karena prinsip saya ala bisa karena biasa, lancar kaji karena diulang. Oke, bagus sekali. Kalau dari Ibu Nafisa, bagaimana nih Bu triknya? Kalau kami dari awal tahun ajaran itu biasanya dari tahun kemarin kami sudah punya grup WA. Nah, nanti pas yang sudah kelas 11 saya suruh nyari anak kelas 10 yang pernah ikut lomba atau yang berminat, kita ikut bimbingan. Jadi saya bisa jadikan satu grup kaderisasi. Jadi yang kelas 12 kemarin sudah tidak diikutkan lagi, jadi yang diikutkan yang kelas 11 yang sekarang ini. Nah, di grup itu kadang-kadang berapa hari saya kirim soal kalau ada yang mau nanya. Tapi kalau setiap yang rutinnya setiap seminggu sekali hari Jumat pulang sekolah latihan. Hari Jumat latihan ya Bu. Nah, dari situ kita lihat siapa yang kira-kira potensi paling unggul di antara mereka. Kemarin tuh ada 15 ya. Jadi ketika ada undangan lomba, tinggal kita pilih satu orang. Kalau kita mau ngirim 2, kita pilih 2. Nah, itu kita bimbing intensif. Jadi setelah kita daftar sekitar 2 minggu, nah 2 minggu itu setiap hari kita latihan sesuai dengan Bu Rizky tadi, jadwal yang dia bisa keluar, kita di lab fisika kami latihannya. Jadi latihan terus, materinya apa saja. Kalau yang intensif itu sudah materinya diacak. Kalau yang per minggu, per materi. Nah, jadi banyak anggotanya yang per minggu itu. Siapa yang bisa? Ada juga yang berhalangan, Bu, saya belum bisa ikut. Ya sudah, siapa yang bisa. Jadi kami mau memilihnya menjelang setelah mau mendaftar itu baru kita pilih. Karena kita sering latih rutin, jadi kita kan kelihatan siapa yang punya potensi, terus dia punya jiwa untuk bertarung ya. Harus punya mental untuk lomba gitu. Jadi sudah ada grup sendiri ya? Iya, sudah ada grup. Nanti tahun depan juga diperbaharui, nambah lagi yang kelas 10. Seperti itu. Berapa lama sih Bu waktu melatih siswa tersebut? Kalau yang melatih intensif itu 2 minggu ya? 2 minggu. 2 minggu, iya. Setelah daftar baru kami intensif. Kalau yang rutin setiap minggu, seminggu sekali, sesuai jadwal ekskul. Iya. Jadi sama ya, hampir rata-rata waktunya ya? Ya, hanya bedanya kalau fisika tidak ada klubnya ya, kalau Iya, ekonomi betul. ada, Iya, jadi ada ekskulnya ada. Iya. Kalau fisika belum ada, mudah-mudahan ke depan nanti ada. Mudah-mudahan di tahun depan juga sudah ada ekskulnya. jadi lebih enak ya, lebih enak. nyari calon Albert Einstein Iya. lebih enak. Oke nih Bu, ada nggak seleksi untuk siswa dalam mengikuti setiap kompetisi ini Bu? Mungkin dari Bu Rizky dulu, silakan. Kalau saya itu merujuk dari Bu Leni tadi selaku ketua dari ekstrakurikuler AEC, Accounting Economic Club. Jadi kalau saya bertanya dengan beliau, ini siapa yang bakalan dikirim nih? Kebenaran saya manggilnya Mbak. Siapa yang bakalan dikirim nih Mbak? Yang sudah mumpuni, yang sudah absennya tidak pernah kosong selama mengikuti AEC tadi. Jadi lebih merujuk kepada beliau. Kalau beliau sudah kasih nama itu, berarti nama anak itu sudah saya ikuti, kemudian saya drill. Karena di AEC itu mereka sudah terbiasa mengerjakan soal-soal tadi. Jadi saya, insya Allah apa yang dipilih Bu Leni itu adalah siswa-siswa yang sudah terbaik dalam hal pengerjaan soal-soal ya. Soal yang berkaitan dengan akuntansi dan ekonomi. Karena saya seperti itu. Jadi siswa itu sudah terlatih sebelumnya ya? Iya, betul. Kalau dari Bu Nafisa sendiri nih, ada nggak seleksi Bu untuk siswa tersebut dalam mengikuti kompetisi? Ada nggak? Ya, itulah, jadi sebenarnya harusnya ada seleksi, tapi kemarin beberapa kali lomba itu tanpa seleksi, tapi kita punya, karena sering bersama kita kan, kita insya Allah tahu kemampuannya. Dan sering bertemu ya? Iya, sering ketemu, sudah kenal, ini rasanya kelihatan ini. Jadi ibaratnya tuh tesnya itu bukan, feeling. Tesnya itu bukan secara formal, kita sendiri yang. Jadi guru tuh hampir sama kayak detektif Conan. Iya. Dia udah paham siswa mana yang pantas ya? Oke Bu. Terus ada nggak nih Bu target kedepannya untuk siswa Madua Palembang nih dalam mengikuti kompetisi-kompetisi yang selanjutnya? Mungkin dari Bu Nafisa boleh silakan Bu. Oh ya, kalau saya itu kedepannya keinginan saya itu
yang berminat untuk ikut bimbingan fisika itu lebih banyak. Jadi selama ini kan tanya ke guru yang mengajar, siapa yang kira-kira itu, coba tanya dia mau ikut, ditawarkan ikut, oh mau ikut, minta nomor HP-nya kita masukkan di grup. Nah, ke depan itu pengennya siswa sendiri yang menawarkan diri, Bu, saya mau ikut ini. Saya pengen seperti itu. Jadi lebih banyak kemungkinan. Animonya lebih. Mungkin ada juga yang tanpa terdeteksi kita, Ya, sebenarnya dia punya kemampuan lebih barangkali. Tapi kita tidak terekrut di situ ya. Berlian di dalam lumpur ya, Bu ya. Jadi harus digali dulu. Siswa itu yang mengusulkan, Bu, saya pengen ini. Ya, betul. Nah, kalau sudah berlatih kan dari situ kelihatan. Sebenarnya kita lebih appreciate yang seperti itu sih, yang dia menawarkan diri bahwa dia mau ikut gitu kan. Itu kan lebih kesadaran dia untuk belajar itu kan lebih tinggi, karena dia udah sadar bahwa aku harus bersumbangsi banyak untuk fisika nih, untuk ekonomi nih. Kalau kita berdasarkan rujukan gitu kan, harus diteliti lagi, bener nggak dia ini mampu, bener atau tidak dia ini mau totalitas untuk belajar ekonomi atau fisika ini, ataupun mapel-mapel yang lainnya. Seperti itu. Lebih appreciate kalau dia yang menawarkan diri sih sebenarnya. Jadi saat siswa tuh lebih aktif lagi untuk menawarkan diri. Saya boleh nih gitu kan. Saya mau ikut lomba. Iya betul. Jadi saya lebih, kamu nih yang menawarkan diri kamu. Harusnya kamu harus istiqomah dengan janji kamu. Kalau kamu menawarkan diri berarti kan kamu harusnya totalitas. Kan lebih enak kita kan mengarahkan itu seperti itu. Jadi sudah ada target diri mereka sendiri ya, Bu. Betul. Oke, Bu. Apa sih harapan Ibu Rizky dan Ibu Nafisa untuk siswa Mandua Palembang nanti ke depannya? Ya, baik. Boleh Ibu dulu deh. Dulu. Atau Sweet dulu. Sekarang saya harapan ya. Pengennya tuh siswa itu bangga berkompetisi. Kita tuh berkompetisi itu tidak untuk menjadikan kita sombong. Biar kita tuh tidak jadi katak dalam tempurung bahwa saya ini udah hebat di sini, misalnya juara umum di Mandupa gitu. Tapi kan kita belum tahu kalau kita belum keluar siapa diri kita, seberapa besar kemampuan kita gitu. Jadi harapan saya adalah siswa itu harus bangga berkompetisi. Dengan berkompetisi itu kita jadi tahu bagaimana lawan kita, bagaimana kita. Nah itu dampaknya itu lebih besar kalau kita mau masuk ke perguruan tinggi. Kita sudah tahu bahwa ukur diri, ukur lawan. Nah, jadi seperti itu gunanya untuk berkompetisi. Jadi bukan untuk ajang biar kelihatan saya ini pintar, tidak. Dengan seperti itu tuh kita jadi tahu bahwa kemampuan saya baru sampai sini, maka saya harus mencapainya itu harus lebih lagi, seperti itu. Jadi harapan saya jangan pernah malu. Saya selalu bilang sama kebenaran si Aulia itu, saya bilangnya gini. Kita itu menang kalah itu biasa, tapi target kita menang. Saya bilang kayak gitu. Menang kalah itu biasa, tapi target kita menang. Dan kita tidak boleh takabur, saya bilang gitu. Nah, ketika dia alhamdulillah menang di FIM ini, Festival Intelektual Madrasah di Man Aceh, terus saya bilang kita punya target besar yaitu adalah KSN. Jadi kamu jangan kecil hati, bukan berarti kita juara itu, atau mungkin bisa faktor laki kan, faktor keberuntungan, mungkin dia memang pintar atau memang ada faktor keberuntungan. Jadi jangan tinggi hati, tetap selalu bangga untuk berkompetisi, karena dari situ kita tahu bahwa kekurangan diri kita bukan justru kelebihan diri kita, seperti itu. Iya. Oke, kalau Ibu ada nggak nih Ibu Nafisa harapan untuk siswa Mandua Palembang? Ya, kami kedepannya juga mengharapkan untuk KSM bulan Juni, Juni 2023 ini tingkat kota. Itu biasanya kemarin juara 1 juga tingkat kota. Jadi kalau bisa ke depan harus lebih meningkat lagi. Betul. Kalau bisa mengalahkan di provinsi dan maju ke nasional. Kami insya Allah, mudah-mudahan. Kalau pesannya ada nggak, Bu? Pesan yang ingin disampaikan untuk Mandua Palembang atau untuk siswa Mandua Palembang? Oleh Ibu Rizky, silakan. Madrasah itu kan mencetak generasi ruh ya. Ruhnya itu rahmatan lil alamin. Jadi kalau saya bilang sama siswa saya, kita itu pinter boleh gitu, tapi tetap harus membumi. Jadi kalau sebelum latihan pesan saya tuh selalu baca surat Al-Waqi'ah sama sholawat. Jadi di situ minta dimudahkan. Kita kan kalau kita sudah berusaha ya, Allah yang menentukan. Jadi kalau orang bisa jalur darat, kita kalau bisa jalur langit. Darat langit kita tunggu. Nah itu bedanya madrasah. Madrasah tuh mencetak ruhnya itu.
ruh rahmatan lil alamin. Jadi kalau pesan saya gitu, kalau misalnya menghadapi sesuatu ya kita rujuklah dulu apa nih surah yang bisa mempermudah jalannya. Jadi kalau misalnya sudah kita lakukan semua, biar Allah nanti yang menentukan. Seperti itu pesan saya. Usaha dan diiringi dengan doa. Iya betul, ikhtiar dan doa. Kalau dari Ibu ada nggak Bu pesan? Kalau Ibu ditingkatkan lagi, lebih semangat, karena sebenarnya kemampuan di Mandura ini banyak, ya. Prestasi-prestasi itu banyak. Mungkin kalau kita gali lagi akan lebih banyak lagi, akan lebih meningkat lagi. Betul. Jadi dengan semangat belajar yang tinggi, mudah-mudahan nanti prestasi kita bisa kita tingkatkan. Betul. Jadi siswa itu harus dimotivasi dari dirinya dulu, muncul dari diri siswa. Kesadaran. Iya. Kesadaran. Jadi guru ini tinggal memoles, meningkatkan, mengembangkan. Betul. Dari kesadaran diri siswa itu sendiri harusnya. Iya, dari siswanya. Tapi terkadang banyak siswa yang malu untuk mengungkapkan itu. Kita sebagai guru suka ngajak. Iya. Tapi Ini siswa yang mutiara. masih malu. Iya betul. Mutiara Mutiara yang terpendam. Iya. Jadi Sebenarnya banyak kemampuan ternyata pas digali ternyata banyak anaknya yang mampu. Oke Ibu, terima kasih atas kesempatan dan Sama-sama. waktunya sudah hadir di studio Mandupa TV ini. Oke sahabat, sekian talkshow kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe di channel YouTube Mandupa Official TV. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.